Halo, ketemu lagi dengan Linmet. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan domain dan range suatu fungsi, terutama fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Sebelum masuk pada contoh soal, kita perlu ketahui syarat agar suatu fungsi terdefinisi. Jadi syaratnya, pertama syarat mutlak. Untuk syarat mutlak, fungsi harus merupakan anggota bilangan real. Kemudian syarat khusus, nah jika fx sama dengan ax per bx, maka bx tidak boleh sama dengan 0. Nanti syaratnya ini, jika fungsinya bentuk pecahan, penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, jika fx sama dengan akar ax, maka ax lebih dari sama dengan 0. Ini jika fungsinya bentuk akar, yang dalam tanda akar itu lebih dari sama dengan 0. Itu nanti syaratnya untuk mencari domain. Sedangkan jika fx sama dengan ax per akar bx, nah ini dalam bentuk pecahan tapi penyebutnya bentuk akar, maka ini kita sesuaikan yang bentuk akar lebih dari sama dengan 0. Kemudian kalau penyebut pecahan itu tidak boleh sama dengan 0, sehingga kita ambil syaratnya saja bx, maka bx lebih dari 0. Ini untuk pecahan yang penyebutnya bentuk akar. Kemudian jika fx sama dengan ax log bx, maka ax nya ini lebih dari 0. Kemudian bx juga lebih dari 0. Bx tidak boleh sama dengan 1. Ini merupakan syarat yang perlu diperhatikan ketika ingin menentukan domain suatu fungsi. Kita langsung masuk pada contoh soal. Soalnya, tentukanlah daerah asal atau domain dan daerah hasil atau range fungsi berikut. Nah, di sini sudah ada 5 contoh soal yang akan kita bahas nantinya. Di sini ada yang merupakan fungsi linier, kemudian fungsi rasional, fungsi kuadrat maupun irasional. Kita langsung jawab. Untuk soal yang pertama, fx sama dengan 2x tambah 1. Jadi ini merupakan fungsi linier. Fungsi linier ini tidak berbentuk pecahan, tidak juga berbentuk akar, sehingga untuk domain biasa dinotasikan dengan df x sedemikian hingga x anggota elemen bilangan real. Sedangkan untuk range atau daerah hasilnya, daerah hasil ini kita inverskan, fx sama dengan y. Kita ganti fx nya menjadi y. Ini y sama dengan 2x tambah 1. Ini 1 pindah ruas, jadi y kurang 1 plus 1 pindah ruas jadi min 1. Ini sama dengan 2x. Ini x-nya sama dengan y kurang 1 per 2. Ini adalah inverse-nya. Kita lihat yang ini apakah masuk dalam syarat khusus. Dia ini berbentuk pecahan, tapi penyebutnya tidak mengandung variabel y, sehingga ini tidak masuk dalam syarat khusus, maka range-nya juga merupakan anggota elemen bilangan real. Sehingga kita tulis RF, ini range dinotasikan dengan RF, maka kita tulis untuk daerah hasilnya. Kalau range itu berhubungan dengan sumbu Y, maka Y sedemikian hingga Y anggota elemen bilangan real. Nah, sudah terjawab untuk soal yang nomor 1 untuk domain dan range-nya. Lanjut soal yang nomor 2. Untuk soal nomor 2, kita bisa lihat bentuknya ini adalah fungsi linier, tapi sudah ditentukan batasnya. Batasnya ini merupakan daerah asal.
kita tulis untuk domainnya yang dinotasikan dengan df x sedemikian hingga x lebih dari sama dengan min 2, x kurang dari sama dengan 3, di mana x anggota elemen bilangan real. Jika ingin dituliskan nilai x yang memuat untuk batas min 2 dan 3 ini dimulai dari min 2 sampai 3. Jadi ini yang memuat nilainya min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Untuk range atau daerah hasilnya, kita lihat yang batasnya ini ada min 2 dan 3. Yang batas ini kita substitusikan ke fungsinya, yang mana fungsinya f x sama dengan 3x kurang 5. Kita ambil yang pertama min 2. F min 2 sama dengan, ganti nilai x dengan min 2. 3 kali min 2 kurang 5. 3 kali min 2 min 6 kurangi 5. Ini dapatnya min 6 kurang 5 min 11. Kemudian untuk F3, 3 kali 3 kurang 5. 3 kali 3 9 kurang 5. 9 kurang 5 dapatnya 4. Maka kita tulis RF, maka Y-nya sedemikian hingga Y lebih dari sama dengan min 11 kurang dari sama dengan 4, dimana Y-nya anggota elemen bilangan real. Lanjut untuk soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3, fx sama dengan 4x tambah 5 per 3x kurang 9. Nah, ini berbentuk pecahan. Ini merupakan fungsi rasional. Untuk menentukan domainnya atau daerah asalnya, kita perlu lihat dulu syaratnya. Fungsi rasional atau yang berbentuk pecahan ini masuk dalam syarat khusus, maka kita lihat ini penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kita tulis domainnya 3x kurang 9 tidak boleh sama dengan 0. Min 9 pindah ruas, kita jadikan plus 9. 3x tidak boleh sama dengan 0 plus 9. 3x tidak boleh sama dengan 9. X-nya tidak boleh sama dengan 9 per 3. 9 bagi 3 ini 3. Jadi diperoleh, maka kita tulis domainnya df sama dengan x sedemikian hingga x tidak boleh sama dengan 3, di mana x anggota elemen bilangan real. Untuk range atau daerah hasil, nah ini kita inversekan. Fx kita ganti y. Y sama dengan 4x tambah 5 per 3x kurang 9. Ini kali silang. Y kali 3x kurang 9 sama dengan 4x tambah 5. Kali masuk ini 3, Y kali 3x, 3xy. Y kali min 9, min 9y sama dengan 4x tambah 5. Ini variabel x kita satukan di ruas kiri. Yang ada variabel x-nya kita satukan di ruas kiri. 3xy plus 4x pindah ruas, jadinya min 4x sama dengan min 9y pindah ruas. Ini jadinya plus 9y. Positif 5 tetap di tempatnya, jadi ini tambah 5. X bisa kita keluarkan, X dalam kurung ini sisa 3y kurang 4 sama dengan
9Y tambah 5. X sama dengan 9Y tambah 5 per 3Y kurang 4. Ini sudah didapatkan inversnya. Inversnya ini diperoleh berbentuk pecahan. Sehingga syaratnya, ingat kalau pecahan, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kita ambil untuk range-nya. 3Y kurang 4 tidak boleh sama dengan 0. 3Y tidak boleh sama dengan 0. Min 4 pindah ruas, ini plus 4. Sehingga Y-nya tidak boleh sama dengan 4 per 3. Sehingga kita tulis range-nya atau RF. Y sedemikian hingga Y tidak boleh sama dengan 4 per 3, di mana Y anggota elemen bilangan real. Sudah diperoleh domain dan range untuk soal nomor 3 sudah diperoleh. Lanjut soal yang nomor 4. Untuk soal yang nomor 4 ini fungsinya merupakan fungsi kuadrat. Kita lihat syaratnya. Apakah fungsi kuadrat masuk dalam syarat khusus? Tidak. Sehingga untuk domainnya kita ambil semua bilangan real ini memenuhi. Sehingga kita tulis domain atau DF X sedemikian hingga X elemen bilangan real. Selanjutnya untuk daerah hasilnya atau range, kita inverskan, ganti Fx dengan Y, sehingga Y sama dengan X kuadrat kurang 10X tambah 3. Untuk mencari daerah hasilnya ini, kita bisa ubah bentuknya ini jadi kuadrat sempurna. Y sama dengan X, ini setengah dari min 10. Setengah dari min 10 kan ini adalah min 5. Kita tulis min 5 dalam kurung pangkat 2. Dikurang setengahnya tadi, sisanya ini kan ada min 5. Kita kurangi setengahnya tadi, kurangi 5 tambah 3. Yang kuadrat sempurna ini kalau diuraikan akan kembali ke bentuk ini. Jadi kita coba uraikan dulu di sini. X kurang 5 pangkat 2 kurangi 5, apakah sama dengan X kuadrat kurang 10X? Ini jadinya X kurang 5 kali X kurang 5. Ini kan pangkat 2, sama, kurang 5, sama dengan X kuadrat kurang 10X. X kali X, X pangkat 2, kemudian X kali min 5, min 5X. Min 5 kali X, min 5X. Min 5 kali min 5 ini plus 2, 5. Oh ya, ini tadi, ini kurang 5 pangkat 2. Nah, di sini juga 5 pangkat 2. Kurang 5 pangkat 2, ini kurangi 5 pangkat 2, jadinya 25. Sama dengan X kuadrat kurang 10X. X pangkat 2 min 5X kurang 5X, jadinya min 10X. Min 25 kurangi 25 ini 0. Sehingga ini kembali ke bentuk semula. Ini sama. Nah, sampai di sini kita lanjut. Y sama dengan X kurang 5 pangkat 2 min 5 pangkat 2 ini 25 tambah 3. Y sama dengan X kurang 5 pangkat 2 min 25. Min 25 tambah 3 jadinya ini min 22. Min 22 pindah ruas. Y plus 22 sama dengan
X kurang 5 pangkat 2. Ini kuadrat pindah ruaskan jadi akar. Ini kita akar Y plus 22 sama dengan ini sisa X kurang 5. Yang min 5 kita pindah ruaskan. Akar Y plus 22 tambah 5 sama dengan X. Sudah kita dapatkan inverse-nya. Kita lihat di sini ada tanda akar. Nah, tanda akar, ingat syarat khususnya yang dalam tanda akar itu lebih dari sama dengan 0. Nah, kita tulis ini yang tadi pembuktinya, kita hapus dulu. Kita pindahkan di sini di atas. Akar Y plus 22 lebih dari sama dengan 0. Ini dari syarat khusus. Yang diperoleh dari inverse-nya kan dilihat ada tanda akar, yang dalam tanda akar ini lebih dari sama dengan 0. Masing-masing kita kuadratkan ruas kiri dan kanan. Akar kuadrat hilang akarnya, ini sisa 0. Sehingga Y tambah 22 lebih dari sama dengan 0. Y-nya plus 22 pindah ruas, ini lebih dari sama dengan 0 kurang min 22. Jadinya min 22. Jadi daerah hasilnya atau RF diperoleh Y sedemikian hingga Y lebih dari sama dengan min 22, di mana Y anggota elemen bilangan real. Ini adalah daerah asalnya dan daerah hasil. Ini adalah daerah asal dan daerah hasil untuk nomor 4. Nah, untuk soal yang terakhir, itu soal nomor 5. Kita lanjut. Soal yang nomor 5 ini merupakan fungsi irasional atau bentuk akar. Ini masuk dalam syarat khusus. Bentuk akar yang dalam tanda akar itu lebih dari sama dengan 0. Kita jawab untuk domainnya 4x kurang 8 lebih dari sama dengan 0. 4x lebih dari sama dengan 0. Min 8 pindah ruas jadinya plus 8. Ini sisa X lebih dari sama dengan 8 per 4. X lebih dari sama dengan 8 bagi 4, 2. Sehingga kita tulis DF sama dengan X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 2. X-nya anggota elemen bilangan real. Untuk range-nya atau daerah hasilnya kita inverskan kembali, ganti fx dengan y sama dengan akar 4x kurang 8. Ini jadinya akar pindah ruas, ini pangkat 2, y pangkat 2 sama dengan 4x kurang 8. Y kuadrat plus 8 sama dengan min 8 pindah ruas jadinya plus 8. Ini sama dengan 4x. Y pangkat 2 plus 8 per 4 sama dengan x. Sudah diperoleh inverse-nya. Tapi kita lihat dalam syarat khusus, meskipun ini bentuk pecahan, tapi penyebutnya ini tidak mengandung variabel y, sehingga RF-nya atau daerah hasilnya merupakan anggota elemen bilangan. Kita tulis y sedemikian hingga y anggota elemen bilangan real. Oke, sudah terjawab untuk soal yang terakhir. Ini daerah asalnya, kemudian daerah hasilnya.